Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Selamat siang Pak Sucipto. Ya, selamat siang Mas Gibran. Iya Pak Sucipto, kalau kita lihat tentunya di pagi hari ini terkait dengan informasi yang tadi Pak Sucipto, ini mengenai tingkat kesadaran orang Indonesia tentang kekayaan intelektual yang makin tinggi. Kalau kita lihat juga selain itu angka permohonan juga makin meningkat. Bagaimana Anda melihat penerapan teknologi yang diterapkan oleh DJKI untuk memberikan layanan yang cepat dan juga tepat? Terima kasih Mas Gibran. Kalau bicara mengenai penerapan teknologi yang cepat, tepat, dan akurat, tentu sistem teknologi, pelayanan, aplikasi ini kita harus bangun dengan baik. Dan harus mengedepankan bahwa pelayanan publik itu harus didukung dengan SDM yang betul-betul mempunyai empati. Empati ini tidak hanya sekedar untuk kelompok, tetapi untuk semua pihak. Karena apa? Karena dengan teknologi yang baik, teknologi yang bagus, kemudian yang cepat, itu sama halnya kita memberikan pelayanan kepada semua khalayak, terutama anak bangsa di Indonesia ini, sehingga teknologi ini melalui kita punya yang namanya iProLine. Nah, iProLine ini memberikan wadah, memberikan tempat kepada masyarakat, tidak hanya bangsa Indonesia saja, karena kekayaan intelektual itu menyeluruh di dunia. Nah, kemudian ini kita lakukan evaluasi semua, mulai dari pendaftaran merek, seperti apa merek saat ini dan sebelumnya. Kalau sebelumnya manual atau sebelumnya masih lambat, maka untuk saat ini ke depan harus kita berikan kemudahan yang cepat, tepat, terukur, dan ekonomis. Artinya apa? Kalau sudah cepat, harus tepat waktu. Kalau terukur harus jelas kapan selesainya. Nah, kalau sudah seperti ini, SDM-nya seperti apa? Nah, SDM-nya harus betul-betul mengikuti perkembangan teknologi yang ada, dan kebetulan dari Direktorat Teknologi Informasi itu selalu mengimbangi dengan sistem yang dibangun. Mengembangkan SDM-nya untuk memahami apa yang dibangun. Termasuk melakukan pelindungan data dengan baik, sehingga nilai ekonomi yang dimiliki, yang dibuat oleh anak bangsa di Indonesia ini atau di luar negeri juga bisa terlindungi dengan baik. Demikian Mas Gibran. Iya Pak, kalau kita melihat ya Pak Sucipto, kenapa sih sebenarnya kesadaran bagi sebagian masyarakat untuk kekayaan intelektual ini masih bisa dikatakan cukup rendah? Baik, terima kasih Mas Gibran. Jadi gini, kekayaan intelektual, kesadaran masyarakat belum maksimal karena merasa bahwa yang dikaryakan, yang didapatkan ini belum mendapatkan dan belum memahami betapa tinggi nilai kekayaan intelektual yang dimiliki itu ada nilai ekonominya. Nah, kemudian di sisi lain juga ada beberapa hal yang pemahaman dari masyarakat, mulai dari proses belajar mengajar dari SD bahkan SMP sampai dengan SLTA sampai dengan perguruan tinggi, mestinya masyarakat itu harus diberikan knowledge. Dan kekayaan intelektual itu mestinya dimasukkan ke dalam program belajar mengajar, sehingga nanti anak-anak bangsa kita yang sudah punya ide, punya gagasan, itu tahu, oh ternyata karya saya ini mempunyai nilai ekonomi, sehingga dia akan selalu mengembangkan dan dikembangkan terkait hal itu, dan kemudian punya kesadaran untuk mendapatkan perlindungan hukum terkait bagaimana kekayaan intelektual yang dimiliki, bagaimana ide, gagasan, desain yang dipikirkan anak-anak kita, bangsa Indonesia, melalui baik itu di lembaga pendidikan maupun di perguruan tinggi. Pak Sucipto, kalau kita melihat sebenarnya langkah apa sih yang dilakukan oleh DJKI terkait dengan meningkatkan kesadaran dari kekayaan intelektual? Makasih Mas Gibran. Langkah-langkah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual itu sudah sangat masif sebenarnya. Jadi masifnya itu dari semua lini. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual itu ada beberapa direktorat. Ada Direktorat Merek, ada Sekretariat Direktorat Jenderal, ada Direktorat Penyidikan, ada Direktorat Paten, ada Direktorat Cipta dan Desain Industri. Dari semua direktorat ini, termasuk ada Direktorat Kerjasama, itu semua bergerak dan menjalankan tusinya untuk mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat bangsa dan negara ini. Ada kerjasama tidak hanya dilakukan hanya di dalam negeri, tapi di luar negeri juga dilakukan. Nah, langkah-langkahnya termasuk ada dari direktorat lain itu menggandeng semua pihak, misalnya UMKM digandeng. Kemudian kami kemarin di Surabaya melakukan
edukasi, memberikan pembelajaran tata cara untuk bagaimana pendaftaran kekayaan intelektual melalui iProland. Dan pendaftaran itu, kegiatan itu free, tidak ada yang namanya dibebanin biaya atau apa. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kesadaran masyarakat untuk mengetahui mudahnya mendaftarkan kekayaan intelektual itu lebih masif lagi. Nah, melalui apa? Gandeng pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, lembaga pendidikan, bahkan tingkat SLTA kami undang kemarin. Supaya tahu bahwa teknologi atau bahkan gagasan anak-anak bangsa kita itu tidak didiamkan, dia punya kesadaran. Oh ternyata pendaftaran itu bisa melalui iProland dengan mudah. Nah tetapi kemudian ini harus kita ikutin perkembangan. Saya selaku Direktur TI di Ditjen KAI tentu itu menjadi bagian dari dasar kita untuk selalu mengembangkan. Nah kemudian ada lagi dari perguruan tinggi, dari teman-teman mahasiswa di beberapa perguruan tinggi, kita dorong untuk bisa melakukan riset itu terkait dengan kekayaan intelektualnya. Sehingga misalnya membuat tesis, membuat disertasi atau membuat skripsi, itu mengacu kepada yang ada nilai kekayaan intelektualnya, yang nanti ada nilai ekonominya. Sehingga melalui sosialisasi secara masif, humas kita juga kita perkuat untuk ayo melalui Instagram, ayo melalui media sosial, lakukan secara masif sehingga masyarakat Indonesia itu tahu dan sadar betapa penting, betapa besar nilai ekonomi yang didapatkan oleh anak bangsa ini melalui kekayaan intelektual. Demikian Mas Gibran. Tapi bisa dikatakan Pak, untuk respon masyarakat seperti apa sih Pak terhadap online yang diberikan oleh DJKI ini? Baik, terima kasih Mas Gibran. Pertanyaan yang luar biasa. Kalau melihat dari kesadaran masyarakat, saya merutut pada pertumbuhan penerimaan negara bukan pajak, Mas. Di Ditjen KAI itu kalau kita hitung mundur dari 2019 sampai dengan 2021, pertumbuhan penerimaan negara bukan pajaknya kenaikannya sangat drastis. Ini artinya kesadaran masyarakat sudah mulai muncul. Dan kalau dilihat dari nilai angka yang ada, mulai dari 400 sekian miliar sampai dengan mendekati angka 700 miliar dan kita tahun ini mempunyai target 800 miliar itu sudah mencapai 75%. Ini berarti kesadaran masyarakat sudah mulai ada. Tetapi Mas Gibran, kami mengajak kepada semua stakeholder termasuk di dalam internal Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, ayo kita bersama-sama bangkit. Bangkit untuk memberikan dan memfasilitasi masyarakat yang ada, masyarakat Indonesia, dunia, karena setiap yang kita bangun bukan hanya membangun untuk orang lain, untuk kita juga. Karena kita punya anak cucu. Setiap yang kita bangun baik, kemudian ada manfaatnya, itulah bagian dari seni kehidupan bahwa kemanfaatan kita, amanah yang ada di lembaga negara ini, ada fungsinya oleh masyarakat dan bisa membantu pertumbuhan ekonomi di negara kita. Tetapi lagi-lagi saya sampaikan harus ada perlindungan datanya. Nah untuk perlindungan data itu perlu dibangun sistem yang benar-benar bagus, yang benar-benar mudah, yang benar-benar tidak bertele-tele. Karena kita ini yang namanya hidup dalam organisasi, dalam membangun negara melalui Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, kita harus mengedepankan kemudahan pelayanan publik berbasis digital yang betul-betul yang bisa dipertanggungjawabkan dan benar-benar cepat dan benar-benar tepat. Itu Mas Gibran. Ya, saya ucapkan selamat dulu untuk 75% target yang tadi Terima kasih. Ya, Pak, Terima kasih Mas Gibran. Semoga sampai tutup tahun ini tercapai 100%. Insya Allah tercapai kalau melihat dari perkembangannya Mas Gibran. Insya Allah tercapai tentunya. Pak, tapi untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.